Shalom semuanya. Balik lagi sama saya Peter di channel Berkat Bagi Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang kita mau baca Yudit yang keempat. Oh iya, yang kemarin itu yang Tegal itu ya. Tegal itu ternyata ladang. Jadi Tegal Gandum itu ladang gandum. Ya, jadi kalau Tasik itu laut, nah Tegal itu ladang. Jadi baru tahu bahasa zaman kapan itu ya, entahlah. Atau saya aja yang kurang pergaulan kali ya. Oke, yuk kita mulai saja langsung. Yudit yang keempat. Orang-orang Yahudi dapat tahu. Adapun orang Israel yang diam di daerah Yudea mendengar tentang kesemuanya yang dilakukan oleh Karnes, Panglima Besar Nebukadnezar, Raja Asyur, kepada semua bangsa. Mereka mendengar juga bagaimana tempat-tempat suci dirampasi olehnya dan diserahkan untuk dibasmi. Maka mereka sangat ketakutan kepadanya dan gelisahlah mereka oleh karena Yerusalem dan Bait Allah Tuhan mereka. Sebab belum lama berselang mereka kembali dari pembuangan dan baru saja seluruh umat Yudea berhimpun lagi. Lagi pula baru saja perkakas suci, mesbah dan Bait Allah ditahirkan dari pencemaran. Jadi orang Israel teh habis dari penjajahan baru saja mendapat kedamaian, tiba-tiba dengar kayak gini ya, baru aja damai sebentar ya, kejadian. Makanya mereka panik gitu ya. Dari sebab itu mereka mengirim kabar ke seluruh daerah Samaria, ke kota Kona, Bet Horon, Belmain, dan Yeriko, dan juga ke kota Hoba, Haisora, dan lembah Salem. Puncak gunung-gunung yang tinggi diduduki dan semua kampung yang ada di situ ditemboki dan ditaruhlah di dalamnya perbekalan untuk menyiapkan perang. Sebab Tegal-Tegal baru saja dituai panennya. Nah, Tegal-Tegal ya, ladang-ladang ya, baru saja dituai panenannya. Imam besar Yoyakim yang pada waktu itu menjabat di Yerusalem menulis juga surat kepada penduduk Betulia dan Betomestaim yang letaknya berhadapan dengan Esdraelon di muka dataran besar di dekat Dotaim. Mereka diperintahkannya supaya menduduki sela-sela pegunungan, sebab jalan masuk ke Yerusalem melalui di situ adalah mudah menghalangi orang mendaki, sebab jalan-jalan masuk itu sempit dan paling-paling untuk 2 orang. Maka orang-orang Israel berbuat sebagaimana diperintahkan kepada mereka oleh imam besar Yoyakim dan majelis tertua seluruh kaum Israel yang berkedudukan di Yerusalem. Ibadah permohonan. Semua laki-laki Israel berseru kepada Allah dengan asyik sekali dan juga merendahkan diri dengan sangat asyiknya. Kok bahasanya aneh gitu ya? Dengan asyik khusyuk gitu atau apa ya? Dengan serius mungkin atau gimana? Dengan asyik, merendahkan diri dengan sangat asyiknya. Mereka sendiri, istri serta anak-anak mereka, juga ternak, segala perantau, orang upahan dan budak belian, mereka mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Semua laki-laki, perempuan, dan anak Israel yang diam di Yerusalem meniarap di depan Bait Allah, menabur kepalanya dengan abu dan membentangkan kain kabungnya di hadapan Tuhan. Juga mesbah diselimuti dengan kain kabung. Pada itu mereka sehati berseru dengan asyiknya kepada Allah Israel, supaya ia jangan menyerahkan anak-anak mereka untuk dirampas, istri mereka untuk dijarah, kota miliknya sendiri untuk dibinasakan, dan bait suci untuk dicemarkan dan dinistakan.
sehingga bangsa-bangsa lain bersenang hati. Seruan mereka didengarkan oleh Tuhan yang dengan kasihan memandang kesesakan mereka. Beberapa hari lamanya umat di seluruh Yudea berpuasa dan juga di Yerusalem di hadapan Bait Suci Tuhan yang Maha Kuasa. Imam besar Yoyakim dan semua imam yang menyelenggarakan kebaktian di hadapan Tuhan dan semua orang yang berbakti kepada Tuhan dengan disabuki kain kabung mempersembahkan korban bakaran tetap serta doa dan sumbangan sukarela dari rakyat. Abu tertabur di atas serban mereka. Dengan sekuat tenaga berserulah mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengunjungi seluruh kaum Israel dengan kebaikan hatinya. Ya, jadi Yudit keempat menceritakan betapa paniknya bangsa Israel karena baru saja sedikit mendapat damai, tiba-tiba Nebukadnezar